menjadi rekan sejawat saya untuk observasi pembelajaran. Nah, sebelum kita hari ini melakukan observasi pembelajaran, tahap pertama saya harus melakukan wawancara observasi bersama Pak Tri. Di sini nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya Pak Tri. Nah, untuk RPP jenengan sudah siap nggih? Siap. Nah, yang perlu saya tanyakan yang pertama yaitu materi apa yang akan Pak Tri sampaikan? Materi yang disampaikan untuk kelas nanti kan kelas 11 itu ada berkarya dua dimensi. Kebetulan objek saya terapkan ke anak-anak itu menggambar dekoratif, depannya menggambar wayang. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa saja? Tujuannya adalah secara teknis itu sebenarnya kalau berkarya dua dimensi adalah mengajak anak untuk berpikir kreatif melalui media seni rupa. Pengembangannya adalah bagaimana mengenalkan budaya tradisi ke anak-anak. Kebetulan yang saya angkat wayang. Meskipun tidak wayang saya bisa batik, bisa apa saja. Cuman untuk kelas nanti kebetulan wayang. Nah, untuk melakukan pembelajaran nanti persiapan apa saja yang sudah Pak Tri lakukan? Yang pasti untuk saya sebagai pendidik pasti menyiapkan sebuah rancangan atau RPP biar lebih efisien waktu yang saya gunakan. Jadi semua sudah sesuai di perangkat RPP. Ada persiapan yang Pak Tri lakukan, apakah ada kendala atau? Persiapannya, kendalanya mungkin saya harus sedikit melihat kondisi anak-anak karena tiap tahun, tiap kelas, bahkan tiap anak itu kan beda-beda. Artinya, misalkan tahun ini saya bikin wayang, itu tahun kemarin saya tidak bikin wayang, bukan karena kondisinya memang anak tahun itu lebih suka ke fotografi, karena kondisinya dari topik kami gambar lah. Jadi kendalanya saya harus survei dulu. Jadi memang perlu ada survei ya Pak, Yeah. untuk mengetahui apakah anak-anak siap dengan Yeah. yang dengan siapkan. Nah, untuk di pembelajaran kita hari ini kan diferensiasi, kemudian kita juga perlu ada kompetensi sosial dan emosional. Nah, kompetensi sosial emosional apa yang nanti akan Pak Tri capai di pembelajaran? Yang pengen saya capai sebenarnya kan tiap pertemuan kan beda-beda. Cuman kalau untuk hari ini saya inginnya pengen menyampaikan atau melihat kondisi pada saat manajemen diri. Jadi saya memancing anak untuk bertanya, untuk mungkin menerangkan atau bahkan memberi masukan ke yang lain. Jadi pandangan itu adalah suatu bentuk tujuan sendiri. Yang kedua ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi saya pancing anak untuk boleh mengerjakan sesuatu tanpa harus sama seperti yang saya sampaikan, asalkan dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dia buat. Misalkan saja gambar wayang idealnya pakai cat poster, tapi ada anak yang pakai spidol, ada anak pakai cat air, ya boleh, asalkan dia bisa menjelaskan kenapa dia pakai itu. Ada lain atau cukup dua itu? Sebenarnya kalau acuannya
banyak, cuman untuk hari ini cukup dua itu aja. Ya, terima kasih ya Pak Tri untuk wawancara observasi hari ini. Nah, langkah selanjutnya mari kita lakukan pembelajaran. Hari ini kelas 11.3 pelajaran negara. Sebelum kita mulai pelajaran, malam kita berdoa dengan yang masing-masing. Cepat, kita langsung ya. Bapak silakan berdoa. Bukan juga siap sudah. Doa mulai. Doa selesai. Ya, kita ulang kembali materi yang lalu. Nanti sambil saya nggak akan satu enggak, tapi yang saya panggil kalian yang belajar. Materi lalu kan kita berkarya dua dimensi, kita dibayang. Artinya bahannya dari apa? Itu idealnya pakai karton idealnya. Cuman karton itu mudah dicari, cuman banyak beli. Tapi tidak semua harus beli kan. Kalau ambilnya kartonnya bedanya silakan. Karena bakar ya bedanya beda. Yang bawa kalian siapa? Yang bawa. Bukan, bawa kalian siapa dulu? Namanya Mbak Andini. Nanti yang nggak bawa karya berarti nggak masuk. Kalau yang iyalah, kan saya kan akan jadi nama kan dari karya aja. Ini tokonya apa Mbak? Tokonya Mbak tahu enggak? Ya Mbak, nggak tahu. Kalau bahannya, boleh Pak. Medianya begitu. Yang lain apa ya? Di apa namanya ini? Apa? Udah apa sih? Kebetulan bagus ini bagus. Gak sih. Siapa tokonya ini? Medianya apa? Medianya apa ini? Cat. Kenapa nggak pakai spidol? Nanti pakai spidol ya, mungkin ya. Ini pakai cat. Kenapa nggak pakai cat? Pakai spidol aja. Kenapa? Nggak tahu. Karena saya tidak ingin memaksa anak harus seperti yang saya inginkan. Kalau media ya. Jadi kalau saya sarankan pakai spidol, berarti yang datanya spidol harus bunyi. Dan dia cuma ngecek. Itu kalau saya tidak suka. Artinya tidak sukanya pembelajaran yang sifatnya memaksa anak untuk beli itu saya menghindari. Kecuali kalau memang tidak ada sama sekali. Aku yang beli spidol yang lain. Ini medianya apa namanya? Ini pakai apa? Ya, aduh. Ini beda lagi. Ini spidol, tadi player ini cat. Dan ini bolak balik. Yang mana? Kasih pertanyaan. Jangan ben jawab. Tersimu dewe kan nggak akan dari. Ini kalau dia lebih. Kenapa? Kalau ini berapa tidak? Kalau kan tidak.
ya bener gitu. Tapi kalau saya karena saya belajarnya nggak lihat dari bukan hasil, saya kan dari itu juga. Artinya apa? Gambar ini buat saya ya api, semuanya bagus, cuma belum tentu ini sebagus ini. Kenapa? Kalau dari hasil itu memang iya, kan saya lihatnya dari proses. Artinya apa? Meskipun ini gini, siapa tahu dia sudah nggak pernah gambar sama sekali, nggak tahu wayang, atau udah gambar ini, kan luar biasa. Jadi pembelajaran itu adalah sebuah proses. Ketika kita belum tahu jadi tahu, kita nggak pernah bisa jadi bisa. Kalau sudah bisa gimana? Lebih bisa. Mungkin sisa lagi. Inti SMP-nya dulu pernah gambar wayang, jadi sekarang jangan ulang aja. Tapi kalau ini nggak pernah sama sekali. Ya. Jadi jadi ini juga bagus juga. Artinya apa? Saya tidak bisa membandingkan karya satu anak sama yang lain hanya gara-gara hasil. Karena semua orang punya kelebihan yang tidak dipunyai orang lain. Ada lagi? Ini ada yang mau? Ini kasus, ya, absen kasus. Ini yang mau? Ini bukti bahwa ada apa kayak Jepang ya? Nah Jepang. Nah Jepang kalau di topik gimana? Nah dari Jepang, Naruto dan kayak Jepang itu berbalik bahwa mungkin ada orang Jepang ngomongnya kenapa? Dia beranda saya pengen ini ada bisa kan? Akhirnya saya gambar untuk gambar. Salah satu yang ngomongin gitu ya. Iya kan? Ya, tapi itu Pak saya dia tidak akan dapat karya. Apa ini selesai? Enggak juga. Kamu tahu orang yang kemarin nggak tahu payah sama sekali. Dan benar nggak tahu darah. Buat orang yang nggak tahu dia secara personal mungkin payah kok ini kok elek, kok saya enggak. Ini jauh lebih bagus dari kebudayaan. Karena yang bagus belum tentu yang ini. Yang bagus adalah berarti ketika kita nilainya nggak sebagus yang dari ini. Makanya wayang itu juga gitu. Apa kulit juga kita boleh pakai atau yang lebih bagus malah pakai damai. Kesimpulannya, jangan gara-gara kita tidak punya media harus bersih. Soalnya jangan paknya kok kita nggak punya cek, kita nggak punya kardus, jangan. Semua media, ini pengalaman saya ya. Saya nggak pengalaman saya loh. Nggak bakal tapi terjadi. Dulu saya waktu kuliah itu ada tugas gambarnya media pakai kon dari kon itu pengen yang audio itu satunya dulu belinya 15.000. Saya nggak beli, saya izin tanya ini apa aja saya ngomong Pak gambar dari mana rumah oleh nggak harus udah enggak ada saya pakai apa dagangnya kon saya dagang kami saya bergambar saya kumpulkan ini saya izin sampai ditolak berarti orangnya aksi. Terima, berbicara ya, wah, ini kan model. Dan yang berikutnya apa? Dia melihat saya tidak dari media, kurang aja cerita atau apa itu. Ya, makanya kemarin kan sama medalnya medal apa ya? Ide itu. Kita perlu gambar pakai daun, pakai daun boleh tidak? Pakai anise kuali itu.
Yang pasti rasanya sangat senang. Artinya apa? Ada perubahan yang lebih baik daripada yang pernah saya lakukan sebelumnya. Artinya degresiasi itu ternyata penting ya bagi anak, karena kondisi anak sebagai peserta didik itu kan sangat berbeda-beda. Materi ke kelas 11 itu mungkin secara apa ya, kurikulumnya seni budaya. Oh ya, pasti. Gini dulu, misalkan berkarya ada dimensi, tiap tahun sama, tapi sekarang bikin wayang, tahun kemarin tidak. Tahun kemarin pakai fotografi dulu. Kenapa? Kondisinya COVID dulu. COVID itu, saya kemarin gini, saya suruh bikin poster, bukan gambar. Saya kan bayangkan bagaimana karya itu nggak cuma untuk nilai, tapi juga bernilai untuk samanya. Kamu cari ibu bapak ibu, bahkan kamu sendiri atau tetangga yang punya dagangan, bagus foto gaya poster, kamu publish di Instagram. Saya nilainya dari Instagram. Padahal ketika dipublish, kamu ikut menjualkan. Nah, kalau kopi kan itu hanya karyawan nggak cuma efeknya nggak langsung ke situ. biasanya loh bikin anak bikin patung-patung kayak gini dari bahan damen. Kenapa kedamen dia? Pas pada jam itu dia bisa apa? Yang bantu ibunya masak kan materinya kan komposisi ya, komposisi seni kan tidak harus moto, misalkan gaya sarapan ada nasinya, ada dari tetap ini foto menata kan karya. Nah selama ini kan banyak guru yang menganggap komposisi cuma kayak anak-anak itu tempel nempel. Ya bener saya nggak salah, tapi kalau diaplikasikan ke ya itu biar boleh kok mewarna pakai finir. Dari lingkungan sekitar dulu ya Pak. Kalau kamu bisa, bahan apapun juga bisa. Kalau soal dokter dan sebagainya itu kan nggak bisa media kamu samakan itu. Misalkan gini, ini kok gak ngejreng, ya ini cerminnya, ini bukan. Jadi yang dilihat bukan bahannya, tapi kemampuannya orangnya. Ya, memang luar biasa ya Pak. Jadi pembelajaran diferensiasi ini benar-benar memberikan kenyamanan kepada anak-anak bebas memilih dan kemudian sesuai aset mereka. Jadi memang di pendidikan penggerak ini kita juga mempelajari tentang aset-aset yang dimiliki oleh anak-anak. Jadi kita bisa memanfaatkan apa yang mereka punya tanpa membebani mereka secara ekonomi juga. Jadi memang luar biasa sekali pembelajaran yang sudah Pak Tri laksanakan. Semoga kedepannya bisa terus diterapkan ya Pak Tri, tidak hanya saya, tidak hanya Pak Tri, tapi juga teman-teman yang lain. Nah, saya sangat berterima kasih Pak Tri sudah bersedia menjadi rekan sejawat saya untuk saya melakukan observasi pembelajaran. Terima kasih. Dari pembelajaran diferensiasi yang tadi Pak Tri sudah laksanakan, menurut Pak Tri di poin-poin mana yang ada yang masih perlu ditingkatkan dari pembelajaran Pak Tri tadi? Sebenarnya kalau dari kurangnya sih banyak kurangnya, karena memang sebuah pembelajaran itu kan nggak mungkin sempurna. Cuman kalau tadi yang satu aja yang saya sampaikan, ketika di awal kan seharusnya saya perlu menyampaikan sebuah pembelajaran budaya positif ke anak. Budaya positif kan banyak, bisa mungkin mengajak anak untuk sepakat dengan waktu, mengajak anak untuk mengerjakan dengan jujur, sangat penting. Tapi tadi ya saya sampaikan, karena ketika di akhir kegiatan misalnya kayak bukan sebuah kesepakatan, padahal harusnya kalau itu kan di awal aja boleh kapan jangan juga diri itu kan merolling waktu aja, sebaiknya jangan dilakukan gitu. Nah, selama proses pembelajaran diferensiasi di dalam kelas tadi, bagaimana pesan Pak Tri? Pesannya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi ini memang sebaiknya perlu perlu
terapkan ke anak. Karena gini, kalau dulu ya waktu saya masih sekolah itu kan saya melihatnya kayak pembelajaran itu kan terpusat, seakan-akan apa yang disampaikan guru kita harus melakukan. Padahal ketika saya jadi siswa saya tidak bisa melakukan itu seperti yang lain. Karena misalkan kalau di sini budaya ya, misalkan gurunya nyuruh, ayo nanti gambar pakai cat air. Oke lah, yang punya cat air bisa pakai, kalau nggak punya harus beli. Padahal itu di sebuah pembelajaran media itu sebenarnya tidak harus, esensinya bukan medianya tapi bagaimana kita berkarya. Kalau ini kan enggak, saya terapkan misalkan pakai cat air boleh, yang punya cat poster boleh, yang punya spidol boleh. Bukan berarti kita membebaskan sebebasnya, tetap ada kunci yang kita pegang yaitu berkarya, bermain warna, membuat karya 2 dimensi, itu yang penting. Sementara media kan juga sesuatu yang penting banget, apalagi kondisi anak kan secara ekonomi, secara kemampuan sangat berbeda-beda. Nah itu muncul ya Pak di diferensiasi proses. Nah selama pembelajaran tadi dengan proses yang tidak sama, anak memiliki pilihan sendiri. Nah yang dengan lihat bagaimana respon anak-anak? Yang pasti anak-anak lebih suka sih, soalnya gini, ada anak yang lebih nyaman menggunakan cat itu secara skill ya. Ada anak yang lebih nyaman pakai spidol, tapi di sisi lain juga sebenarnya bukan karena nyaman, karena faktor ekonomi. Artinya kalau kita punya cat air, kenapa harus beli spidol? Kalau kita punya spidol, kita harus beli cat poster dan sebagainya. Intinya media itu bukan sesuatu yang kita harus miliki. Kesannya, saya bisa bayangkan kalau seandainya 1 semester gurunya nyuruh media 5 kali, minggu ini spidol, minggu depan cat air, bayangan saya adalah berapa duit yang harus dikeluarkan. Padahal cuma media yang esensinya bukan yang dimiliki, tapi skill. Ya memang luar biasa ya Pak. Pembelajaran diferensiasi ini benar-benar memberikan kenyamanan kepada anak-anak, bebas memilih dan kemudian sesuai aset mereka. Jadi memang di pendidikan penggerak ini kita juga mempelajari tentang aset-aset yang dimiliki oleh anak-anak. Jadi kita bisa memanfaatkan apa yang mereka punya tanpa membebani mereka secara ekonomi juga. Begitu memang luar biasa sekali pembelajaran yang sudah Pak Tri laksanakan. Semoga kedepannya bisa terus diterapkan ya Pak Tri, tidak hanya saya, tidak hanya Pak Tri, tapi juga teman-teman yang lain. Nah, saya sangat berterima kasih Pak Tri sudah bersedia menjadi rekan sejawat saya untuk saya melakukan observasi